Salam. Kita yang diberkati pada pagi hari ini, kita kumpul kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Pekerjaan tangan-Mu sungguh luar biasa, di mana Engkau bekerja dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Namun pada hari yang ke-7 Allah memberkati segala ciptaannya. Oleh sebab itu kami datang untuk bersujud syukur di hadapan Tuhan atas berkat dan anugerah yang boleh kami terima, boleh kami nikmati, boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami mau datang untuk memuji menyembah Engkau, berkuasa di atas segala puji-pujian kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, ampuni setiap cacat celah kami, supaya kami diperkenankan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau utus para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami, supaya kami merasakan suasana sukacita surga dan lawatan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tangan Tuhan memelihara, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya hari ini bahwa hari di mana Tuhan melawat dan memberkati kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menyambut pujian ini. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Agung dan mulia Tuhan. Agung dan mulia Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia Tuhanku. Agung dan mulia Tuhanku. Haleluya. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memujakan seumur hidupku. Sembahkan Allah yang Maha Besar. Ku sembahkan Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Wahai Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulia Tuhanku. Mari Bapak Ibu makin berdiri, kita angkat pujian ini. Agung dan mulia Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu. Sempurna perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau
berkat hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ketika kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang untuk sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Bahwa Engkaulah agung dan mulia dalam hidup kami. Kami tidak menyembah siapapun selain daripada Engkau yang Bapa di surga. Hidupku ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar.
lamanya ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita yang diberkati oleh Tuhan senantiasa mengucap syukur di hadapannya. Amin. Amin. Kita diberkati, kita ditolong, bahkan selama 6 minggu lamanya, 6 hari lamanya kita diberkati. Namun pada hari yang ketujuh Tuhan memberkati kita. Amin. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang punya masalah Tuhan berikan solusi jalan terbaik. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur lebih dalam lagi. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Kita ini adalah pemenang untuk merebut kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa
Amin. Kita lebih dari pemenang, bahkan iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Kuasa darah Tuhan Yesus sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Segala kutuk-kutuk maut telah dipatahkan oleh kuasa darahnya. Oleh sebab itu kita lebih dari pemenang, merebut kemenangan. Amin. Oleh sebab itu kita mau mendekatkan hati, mendekatkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyambut berkat firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Tuhan lawan kami saat ini, Korintus. Hanya dekat padaku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Mari kita hayati Allahku. Hanya dekat Allah saja. Rasa tenang itu mengalir dalam hati kita. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padaku Oh Tuhan sedang bersama. ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari saudara bangkit berdiri. Kita sambut firman Allah kita. Sembah Tuhan. Rasa tenang. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat. Ada kekuatan baru. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.
menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu kepada Bapa yang dipersilakan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu, haleluya, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya, selamanya. Inilah kerinduan kami selalu dekat padamu, menikmati hadiratmu di setiap langkah kami. Biarlah rohmu tinggal dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau yang berfirman, Engkau yang menggenapi setiap firman-Mu. Gusti sangarikan Gusti sinaring kamal kakakala maka kuilela maka kakala sikira. Katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Segala
Yang tinggal dengan segenap hati, serah berserah dengan penuh keyakinan, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surgawi, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Sambil dicurahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Diberkati setiap pribadi lepas pribadi dengan kehadiran dalam kehidupan setiap kami Tuhan, dengan firman-Mu, dengan jamahan-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan jalan pertolongan. Kekuatan kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi kami masing-masing. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat rohani maupun jasmani dilimpahkan dalam kehidupan kami semuanya. Berbicara Bapa Surgawi, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau didik, kami siap Engkau latih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan, pengampunan mendatangkan perlindungan dan pemeliharaan. Pengampunan mendatangkan perlindungan dan pemeliharaan. Amin, saudara. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan.
Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat ini saudara semua terima dengan iman. Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus dan datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang dimaksud dosa dunia adalah umat manusia yang tinggal di dunia ini. Amin. Berarti secara khusus kita mendapatkan perhatian atau kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Sekarang saya ulang lagi ayat ini, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Supaya kita tahu kalau dosa-dosa kita ini sudah diampuni. Silakan dibacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Saudara percaya dosa-dosa saudara sudah diampuni? Jadi tema ini sudah 2 kali saya sampaikan. Pengampunan yang dari Tuhan itu mendatangkan perlindungan dan pemeliharaan. Setelah diampuni itu ada perlindungan dan ada pemeliharaan dari Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu kalau dosa kita sudah diampuni? Kita akui pelanggaran kita. Kita tahu masing-masing kalau melanggar kebenaran, itu yang tahu adalah setiap pribadi. Jadi kalau itu tahu itu melanggar kebenaran, secepatnya diakui di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan memberi kesempatan orang berdosa itu untuk minta ampun dan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yakin dosa-dosa diampuni? Haleluya. Nah, saudara, ini jadi Yesus Kristus mati di salib itu untuk menanggung dosa kita. Sekarang Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Lebih dijelaskan lagi di sini. Oke, silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, Ya, terus dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. ya, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. ya. Saudara yakin ayat ini? Bagaimana cara untuk menghapus? Dipakukan di kayu salib. Dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita itu dipakukan di kayu salib. Haleluya. Orang yang berdosa itu menurut hukum, oleh ketentuan-ketentuan hukum, didakwa, diancam. Upah dosa adalah maut. Ya kan? Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu. Tetapi karena anugerah Tuhan, dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15, dengan menghapus
dihapus. Itu semua ditiadakan oleh Tuhan, dipakukan di kayu salib. Tuhan sendiri mengatakan ditiadakan. Jadi kalau ada dakwaan, ada celaan, ada intimidasi, saudara perkatakan semuanya telah dihapus Kristus di Bukit Golgota. Amin. Jadi diperkatakan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dosa-dosaku telah dihapus, dipakukan di kayu salib. Nah sekarang ini ayat 15, saudara ulang lagi. Berapa ayat 15? Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya. Jadi dilucuti pemerintahan setan, pemerintahan kegelapan itu dilucuti kuasanya. Pemerintahan, penguasa, penghulu roh jahat di udara itu dilucuti. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, satu persatu kita perhatikan. Efesus pasal 6 mulai dari ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Jadi berdiri tegap dalam iman, terus Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. ya dalam hidupnya itu ada keadilan. Terus Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. hidupnya yang menjadi kesaksian, memberitakan Injil damai sejahtera. Terus Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api. ayat yang ke-16 ini, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Yang kita imani, darah Yesus Kristus itu berkuasa. Darah Yesus Kristus itu kuasanya hidup sampai detik ini. Amin. Darah Yesus Kristus berkuasa membela, melindungi kita semuanya. Haleluya. Terus Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. terima kasih. Jadi untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara, ayat 10, hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu kalau kita ini mempergunakan waktu untuk berdoa. Ayat 18, setiap waktu di dalam roh berdoa, dalam perjalanan, di dalam ibadah, dalam hidup di tengah-tengah keluarga, kita harus selalu roh kita ini berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Sehingga ayat 16 ini, dalam segala keadaan
pergunakanlah perisai. Perisai itu perlindungan, tameng perlindungan. Yang menjadi tameng perlindungan adalah kuasa Tuhan yang Maha Dahsyat. Para malaikatnya diutus untuk menyertai kita. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api si jahat dipadamkan, yaitu pemerintahan jahat tadi, ayat yang ke ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah jahat. Roh-roh jahat di udara itu harus dilawan. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa jahat, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu jahat dan roh-roh jahat di udara itu dihadapi dengan kekuatan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu diperkatakan kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasinya. Itu diperkatakan. Contoh lagi sekarang, sebelum kita menikmati untuk pemeliharaan, ini perlindungan tubuh, jiwa, dan roh kita dilindungi. Roma pasal yang ke-14. Ini orang yang meyakini firman dengan teguh. Roma 4 ayat 17 mulai. Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekarang ayat ini waktu itu diperuntukkan untuk Abraham. Abraham itu percaya akan panggilan Allah, pilihan Allah dalam hidupnya. Dia yakin Allah itu berkuasa mematikan dan menghidupkan. Catat baik-baik, Allah itu berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi yakini firman itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ini Abraham terima. Pertama-tama Abraham itu menerima firman, janji. Jadi dalam hidup ini jangan sampai kita tidak percaya firman, tapi yakini firman itu hidup dan memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, usaha kita dijaga dan diberkati Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. memuliakan Allah. Untuk memelihara iman, pengharapan dan kasih itu harus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Rasa was, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan disingkirkan. Satu, yakin dosa-dosaku telah dihapus, dipakukan di bukit Golgota. Yesus Kristus ini sekarang ada di tengah-tengah kita. Amin. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, Yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja,
tetapi ditulis juga untuk kita. Terus, Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Bapak Ibu Saudara percaya diperhitungkan oleh Allah? Dosa-dosa saudara kita semua diampuni. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita, kesengsaraan kita telah dipakukan di Bukit Golgota. Yang telah memilih kita, yang telah melindungi kita adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa. Namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya terus, Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara percaya Yesus Kristus mati untuk menebus dosa kita, dibangkitkan dari antara orang mati untuk menyempurnakan kita dibenarkan yang percaya itu. Jadi pengampunan mendatangkan perlindungan dan pemeliharaan. Itu adalah ya dan amin. Sekarang saudara, yakinilah saudara sudah dibenarkan Tuhan. Saudara diperhitungkan Tuhan. Kita semua diperhitungkan Tuhan. Amin. Nah, terus sekarang sikap kita supaya mengalami pemeliharaan baik tubuh, jiwa dan roh. Ulangan pasal 28 ayat 1 mulai. Ulangan pasal 28 mulai dari ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, pertama, sikap kita orang yang telah dipilih, dikhususkan Tuhan menjadi orang-orang kudus, mendengarkan firman dengan baik-baik, dan terus diangkat dari antara segala bangsa, diangkat, dipilih oleh Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Saudara, kalau kita mendengar firman dengan baik-baik, Tuhan itu akan memerintahkan berkat ke atasmu, turun di dalam lumbungmu, di dalam usahamu, di dalam segala yang kamu kerjakan. Tuhan yang memerintahkan berkat itu datang dari surga, dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara. Amin. Pintu rahmat itu dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan itu berkuasa untuk mengenai firman ini. Asal kita yakin, pertama, yakin dosa-dosa itu telah dipakukan di Golgota, dihapuskan. Terus Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. di mana kamu berada, diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini ayat firman menjadi bagian kita, memelihara hidup kita, sehingga hidup kita kesukaannya mendengar
firman Tuhan, kesukaannya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kesukaan orang itu mendekatkan kepada Tuhan, mendengar firman, merasa haus tanpa Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa, kosong. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Kesukaan mendekatkan diri pada Tuhan, hingga apa yang dikerjakannya Tuhan itu membuatnya berhasil. Wahyu pasal 1 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara, membaca, mendengar, dan menuruti firman itu, orang itu adalah pemeliharaan dalam hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya itu terpelihara oleh Tuhan. Jadi ambil waktu untuk membaca firman. Ini firman dibaca, didengarkan, dilakukan. Itu kebahagiaan yang sejati akan diterima. Nah, kalau orang itu menerima kuasa darah Yesus Kristus, tidak usah khawatir. Pemeliharaan itu tidak hanya berhenti di alam terbuka ini, tetapi sampai di akhirat. Di surga kita disediakan tempat. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dipercaya kepada panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, dan kita percaya dosa-dosa kita telah dihapus, di rumah Bapa surgawi itu telah disediakan tempat. Di surga sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu telah disediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Tuhan Yesus Kristus sekarang di surga menyediakan tempat untukku, untuk Bapak Ibu semua, untuk siapapun yang percaya kepada Dia. Itu disediakan tempat di surga. Haleluya. Ya, terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ya. di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara percaya Tuhan Yesus Kristus di surga? Kelak kita akan di surga bersama Dia. Kalau Dia datang yang kedua kali nanti, itu tidak akan mati lagi menjadi korban kedua, enggak. Tetapi menjemput kita untuk dimasukkan dalam kerajaan surga. Haleluya. Sebab itu tidak usah takut untuk nanti kalau mati bagaimana. Kita percaya sudah disediakan tempat di surga. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara. Jalan ke surga itu adalah nama Yesus Kristus. Jalan untuk kita mendapatkan perlindungan. Percaya nama Yesus, percaya kuasa kurbannya sudah menghapus dosa kita. Kalau dosa-dosa kita telah dihapus, katakan,
Dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa kesalahan kita. Satu ayat lagi kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 17. Ibrani 10 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara percaya ayat ini? Tuhan kalau sudah mengampuni tidak mengungkit-ungkit, tidak diingat-ingat. Saudara yakini ayat ini. Jadi saudara jangan mengingat-ingat dosa masa lalu, tapi yang ada sekarang. Saudara ungkapkan rasa syukur, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu. Segala dosaku telah dihapus, Engkau pakukan di bukit Golgota. Engkau mati dikuburkan, Engkau bangkit untuk membenarkan hidupku dan untuk memelihara tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian untuk kita, memberkati kita. Kita akan nyanyikan pujian terlalu besar. Haleluya. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ambikaku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita ambikaku. dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu berjuang untuk menebus diri. Terlalu mahal,
Mari pelayan perjamuan suci mempersiapkan diri. Bapa, terima kasih atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu, berkat yang tiada taranya. Engkau telah menghapus segala dosa-dosa kami. Semua dihapus, dipakukan di kayu salib di Golgota. Engkau yang rela, Tuhan, mati ganti kami, supaya kami menjadi hidup. Hidup kami dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, disucikan. Kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami menjadi kekasih-Mu. Kami percaya firman-Mu. Kami mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kami mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Di akhirat Kau menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang menerima pengorbanan Kristus. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Kau memberkati perjamuan suci, diberkati oleh kuasa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, dan anugerah damai dan sejahtera. Dayalah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa-Mu, pertolongan dan pembelaan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa surga di atas kuasa darah-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa pemeliharaan-Mu, dan perlindungan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tubuh Tuhan. Saudara Tuhan, kita bersama-sama yakini kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudusnya hidup. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu, berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami terima bahwa kami lebih daripada pemenang, karena Engkau bersama kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, karena kuasa darah Kudus. Setiap persembahan-persembahan kami unjukkan kepada-Mu, baik buah sulung sepersepuluh milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan tatangan, persembahan ucapan syukur, kami unjukkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membukakan tingkat langit, mencurahkan berkat sambil berkelimpahan dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan mendatangkan berkat-berkat ke atas kami, ke lumbung-lumbung kami, dalam segala usaha pekerjaan tangan anak-anak dibuat berhasil oleh Tuhan. Anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati kesuksesan dalam hidup mereka. Yang memulai usaha pekerjaan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai mereka. Dan jalan segala usaha-usaha mereka, Tuhan memberkati. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, hidup nikah diberkati Tuhan dengan berkat-berkat terbaik dari tempat mati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dalam rencana Tuhan. Pejabat-pejabat negara diberkati, disertai dengan kuasa Tuhan. Dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin dan seluruh jajaran pemerintah diberkati. TNI, Polri, tenaga-tenaga kesehatan diberkati, disertai oleh kuasa Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Segala hormat kemuliaan bagi Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkat-berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.